adik-adik. Senang sekali bisa bertemu kembali. Gimana nih adik-adik di rumah, pastinya dahsyat luar biasa, betul gak kak? Iya nih, kelihatannya pada antusias banget semua nih. ya untuk memuji Tuhan. Bentar, gimana nih Kak Paulus, kabarnya nih Kak Paulus? Sehat, luar biasa. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah gereja anak ini, mari kita bersatu di dalam doa. Nanti saya minta dengan kasih Kak Paulus pimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, penyertaan-Mu selalu kami rasakan ya Tuhan. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami kembali datang kepadamu untuk memuji, meninggikan Engkau lewat setiap pujian kami. Kami mempersiapkan hati kami ya Tuhan, biarlah kiranya di acara ini Engkau hadir dan Engkau disenangkan. Kami mempersiapkan hidup kami, hati kami ya Tuhan untuk memuji, meninggikan Engkau. Haleluya, amin. Oke adik-adik, Tuhan sudah menyertai kita sepanjang 1 minggu ini. Mari sekarang kita datang kepada Tuhan. Kita akan satu pujian Bapakku datang padamu. Dengan sikap lipat tangan tutup matanya. Kita akan pujian ini dengan sungguh-sungguh.
Tuhan, betul? Iya, waduh. Yuk, adik-adik semuanya kakak undang bangkit berdiri dulu yuk, bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri semua. Tentunya hari ini adalah hari yang berbahagia. Hari yang sangat bahagia kak. Iya, Kenapa Kak. ya kak? Bentar. Karena Tuhan Yesus selalu ada di dalam hati kita. Betul, amin, Membuat Kak. kita selalu sukacita. Betul tuh adik-adik. Harus diingat itu. Walaupun kita masih ngadain ibadah secara virtual, Online, ya, Kak, betul. kita nggak bisa berkumpul dengan teman-teman yang lain, Iya, betul, tapi kita tetap selalu bergandengan tangan karena Tuhan selalu ada di dalam hati kita yang mempersatukan ya Kak. betul kak. Iya. Yuk adik-adik kita akan satu pujian hari ini ku rasa bahagia. Semuanya bertepuk tangan yuk adik. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kita tunjuk. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita katakan hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Woi. Adik-adik pada semangat semua kayaknya Kak. Betul kak. Wah. Semangat semua kak. Iya nih, Kak Paul mau nanya nih, adik-adik siapa yang udah pernah naik kereta? Wah siapa ya? Wah, banyak, udah banyak, Kak. pernah Banyak, semua banyak, ini kayaknya nih banyak, Kak. naik kereta. Ada satu pujian yang berkata, aduh senangnya, sungguh senangnya naik kereta bersama Tuhan. Kita angkat pujian ini adik-adik, pasti hafal semua nih adik-adik nih. Pasti hafal ya. Iya. Nggak asing ya lagu ini. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya luas.
Kayaknya biar lebih seru kita Gimana, bangkit Kak? berdiri. Masih bangkit berdiri nih Masih, semua ya masih adik-adik ya. Masih, Kita masih. buat gerakannya dong Kak. Gimana Kak? Gimana Kak? Gerakan. Gerakannya nih kalau ada yang tahu nih kayak main kereta apian nih. Iya Kak. Yo ajak mungkin ada adiknya, ada kokonya di rumah. Ajak kita main kayak kereta apian ya. Ntar sambil nyanyi, sambil berjalan layaknya seperti kereta api. Oke. Oke kita angkat pujian ini sekali lagi. Ayo. Aduh senangnya naik kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa yang mau Ikut pergi ke surga. Aduh celaka naik kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk. Jalannya pergi ke neraka. Sekali lagi, sungguh senangnya naik kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa yang mau ikut pergi ke surga. Aduh celaka naik kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk. Jalannya nubruk pergi ke neraka. Ya, seperti pujian ini Kak Farhan. Kak, gimana Kak? Alangkah senangnya kalau kita berjalan bersama Tuhan. Betul Kak. Pastinya Tuhan membawa kita. Ke surga Kak. Iya, kalau kita tetap berlaku baik, kita tetap baik, kita tetap melakukan kehendak Tuhan. Betul. Iya. Tapi aduh celaka. Sama iblis. Iya, Betul kalau Kak. berjalan sama iblis tentunya udah Bahaya, supirnya ngantuk, Nubruk lagi ya Kak. nubruk Aduh, malah jalannya. Bahaya banget ya Kak. Iya, makanya selalu Berjalan bersama Tuhan. berjalan bersama Yesus. Oke, kita mau siapkan hati kita adik-adik, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku. Berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku. Berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Mari kita angkat pujian ini lebih sungguh lagi. Firman-Mu ya dan amin. Ya dan amin. Janji-Mu menopangku. Berjalan bersamaku di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat
Biar apa yang kakak pembina sampaikan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini yang menjadi doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Shalom adik-adik. Wah, kok gelap ya? Adik-adik bisa lihat nggak? Gak bisa ya? Sebentar. Nah, kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan ada Kak Susi? Ada ya? Tapi nggak jelas ya. Oke deh kalau gitu kita matikan dulu ya ininya ya. Nyala, mati lilin ini mati, lampunya nyala ya. 1, 2, 3. Nah, sekarang udah kelihatan deh. Wah, adik-adik tadi sudah semangat ya memuji Tuhannya ya. Adik-adik, hari ini Kak Susi mau menyampaikan firman Tuhan. Judulnya berjaga-jagalah. Nah ya, boleh dicatat dulu, berjaga-jagalah. Nanti sebentar kita akan lihat dulu ya sebuah film. Filmnya tentang perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Kita lihat dulu filmnya ya. Perumpamaan 10 gadis pengiring. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu, akan ada pesta perkawinan bertemunya pengantin pria dan pengantin wanita. Pengantin wanita sedang bersiap-siap menunggu kedatangan pengantin pria di istana. Ada 10 gadis pengiring pengantin yang akan menyambut kedatangan pengantin pria. Sepuluh gadis itu masing-masing membawa pelita atau lampu. Pelita itu digunakan untuk menyambut pengantin pria. Karena pengantin pria belum datang, lalu mengantuklah 10 gadis itu dan tertidur semua. Dari kejauhan, tiba-tiba pada waktu tengah malam, datanglah pengantin pria beserta rombongannya. Kemudian 10 gadis itu bangun dari tidur dan menyiapkan pelitanya masing-masing. Ada 5 gadis yang bijaksana karena pelitanya masih menyala dan membawa cadangan minyak di botol. Tetapi, ada 5 gadis bodoh karena pelitanya hampir padam dan tidak membawa botol minyak. Lalu 5 gadis bodoh pergi keluar untuk membeli minyak agar pelitanya bisa menyala lagi. Kemudian sampailah pengantin pria di istana disambut oleh 5 gadis bijaksana. Karena pengantin sudah bertemu, dan pesta dimulai, maka pintu istana ditutup. Lima gadis bodoh telah membeli minyak, lalu mereka kembali ke istana, tetapi pintu sudah tertutup. Lalu mereka memohon agar bisa masuk istana, tetapi tidak diizinkan dan mereka menjadi sedih. Nah, tadi kita sudah lihat ya adik-adik ya, ada 10 orang gadis yang membawa pelita. Kalau ini sih lilin elektrik, kalau pelita itu ada pelitanya agak besar dan diisinya harus ada minyaknya supaya lampu itu tetap menyala. 10 orang gadis ini
mereka itu sedang bertugas. Tugasnya apa? Tugasnya menyambut pengantin laki-laki. Jadi mereka ada di sebuah pernikahan. Nah, waktu mereka sudah siap-siap, tunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kok nggak datang-datang? Dari pagi udah siap-siap, wah udah dandan nih. Kayak kalau kita mami-mami kalau mau ke undangan ya, mau ada yang menikah pesta, wah udah dandan. Gadis-gadis ini juga udah berdandan dengan cantik, udah siap-siap. Dari lampunya pelitanya mati karena masih terang sampai sudah gelap. Kalau sudah gelap dulu tuh zaman dulu tuh nggak ada lampu kayak sekarang ada listrik, nggak ada. Dulu tuh harus pakai pelita. Nah pelitanya sudah mulai dinyalakan. Jam 6, jam 7 belum datang juga. 2 jam lagi nunggu lagi belum datang. Akhirnya mereka ngantuk karena dari pagi mereka sudah ada di situ. Dan mereka akhirnya apa? Tertidur. 10 gadis ini tertidur. Waktu tertidur, karena ini kan lampunya nyala terus ya, pelitanya nyala terus. Gadis-gadis ini tertidur dan tiba-tiba waktu mau tengah malam orang-orang mulai ramai. Hai siap-siap pengantin laki-laki sudah datang. Pengantin laki-laki sudah datang. 10 gadis yang tertidur ini tiba-tiba bangun kaget karena mereka dengar ada pengantin pria yang ditunggu-tunggu. Dari pagi ditunggu-tunggu baru datang. Gak tahu kenapa tuh terlambat ya datangnya ya. Nah 10 gadis ini langsung mengambil pelitanya. Waktu pelitanya diambil, 5 gadis bijaksana yang sudah menyiapkan minyaknya. Jadi waktu lampu pelitanya sudah mau padam, cepet-cepet diberi lagi minyaknya. Dimasukkan lagi, diisi lagi minyaknya. Dan akhirnya pelitanya tetap menyala dan siap menunggu pengantin laki-laki datang. Tapi 5 gadis lagi adik-adik, 5 gadis lagi ini mereka tidak menyiapkan minyak. Dan akhirnya pelita yang mereka pegang ini sudah mulai mengecil. Lampunya sudah mulai, terangnya sudah mulai meredup karena minyaknya sudah habis dan hampir padam. Mereka bilang sama yang 5 gadis yang punya minyak, "Hei teman, minta dong minyaknya sedikit. Ini lampu kami hampir padam nih apinya nih, minta dong dikit." Terus 5 gadis yang bijaksana bilang, "Gak bisa, kalau kami kasih minyak kami ke kamu, kami tidak cukup." Wah cari-cari, ada yang punya minyak? Ada yang punya minyak? Gak ada. Karena mereka lupa menyiapkan minyaknya. Dan akhirnya mereka harus pergi ke tempat lain untuk mencari minyak. Adik-adik bayangin nih, ada gak toko yang jual minyak malam-malam? Mungkin susah ya. Ceritanya di dalam perumpamaan di Alkitab itu diceritakan si 5 gadis bodoh ini pergi mencari minyak. Waktu mereka pergi mencari minyak, pengantin laki-lakinya datang. Pengantin laki-lakinya datang dan 5 gadis bijaksana yang bawa pelita dengan terang itu karena mereka sudah mempersiapkan minyak. Mereka menyambut pengantin laki-lakinya dan masuk ke tempat pernikahan. Waktu semua sudah masuk ke tempat pernikahannya, pintunya dikunci, jebret, dikunci, dikasih balok kayu mungkin dia gitu ya sampai gak bisa dibuka lagi dari luar. 5 gadis yang tadi cari minyak, mungkin mereka akhirnya berhasil nih dapat minyak. Mereka cepet-cepet lari, ketuk-ketuk pintu, "Tolong bukakan pintu, kami sudah datang, kami sudah datang." Menurut adik-adik nih, mungkin ada adik-adik yang pernah baca nih di Alkitab. Ada yang bukain pintu enggak? Enggak ada, enggak ada. Kenapa enggak ada? Karena mereka terlambat. Pengantin laki-lakinya sudah datang, sudah masuk, semua orang sudah masuk. Dan akhirnya 5 gadis yang tidak mempersiapkan diri dengan baik tinggal di luar. Gak bisa masuk ke pesta pernikahan. Padahal mereka udah dandan dari pagi, sudah rapi, sudah siap dari pagi. Tapi mereka tidak mempersiapkan dengan baik.
minyaknya nggak dibawa. Dan akhirnya tertinggal dari 5 gadis yang lain. Tertinggal mempelai prianya, pengantin laki-lakinya sudah masuk. Semua sedang berpesta di dalam. 5 gadis yang tidak bijaksana, 5 gadis yang tidak mempersiapkan dengan baik. Mereka cuma bisa di luar. Ini perumpamaan loh adik-adik ya. Sekarang Kak Susi mau jelaskan nih. Perumpamaan ini menceritakan tentang kerajaan surga. Adik-adik kan pasti sudah sering dengar ya bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Waktu pertama kali Tuhan Yesus datang, waktu Yesus jadi bayi, ya setiap Natal kita memperingati hari kelahirannya, sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib dan naik kembali ke surga. Terus sekarang kita sedang menunggu nih, kapan ya Tuhan Yesus datang nih? Kapan ya Tuhan Yesus datang? Waktu Kak Susi masih kecil seperti adik-adik, udah dengar. Berjaga-jagalah ya karena Tuhan Yesus mau datang. Tapi nggak tahu sampai sekarang kok belum datang-datang ya. Nah perumpamaan ini mengajarkan kepada kita. Nggak tahu memang kapan Tuhan Yesus mau datang. Tapi yang penting kita harus selalu berjaga-jaga. Kalau adik-adik disuruh pilih nih. Mau pilih jadi 5 gadis yang bijaksana. Atau mau menjadi 5 gadis yang tidak bijaksana. Ya, 5 gadis yang bijaksana mempersiapkan semuanya dengan baik. Tapi kalau 5 gadis yang tidak bijaksana ini, dia tidak mempersiapkan dengan baik. Coba mau pilih yang mana nih? Pasti mau pilih gadis yang bijaksana. Sama sekarang juga kita begitu ya, kalau kita mau betul pilih jadi gadis yang bijaksana. Kita harus seperti gadis-gadis itu mempersiapkan diri dengan baik. Gimana Kak caranya kita mempersiapkan diri dengan baik untuk menunggu kedatangan Tuhan Yesus? Yang kedua, adik-adik ada tugas kan yang harus kita lakukan. Ya, kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Kita selalu berdoa, kita selalu baca firman Tuhan. Untuk adik-adik yang sudah bisa baca firman Tuhan sendiri, baca firman Tuhan sendiri. Ya, kakak-kakak suka bagi renungan firman Tuhan. Ada yang renungan firman Tuhannya bisa kita dengar. Atau ada yang bisa kita baca dari Alkitab. Lakukan untuk adik-adik yang sudah besar. Ya, untuk adik-adik yang masih kecil minta tolong ya mami atau papi bantu untuk membacakan firman Tuhan kepada adik-adik. Terus setiap hari Minggu kita ibadah. Siapa di sini yang selalu rajin ibadah setiap minggu? Wah, banyak yang angkat tangan, kelihatan dari sini. Ibadah ya setiap minggu ya. Jangan sekolah minggunya online. Nanti aja deh, saya nggak bisa ibadah sekarang jam berapa ya? Oh, jam 9 kurang 10. Aduh, mami cari ngajak saya untuk jalan-jalan dulu. Ya udah deh, nantilah ibadahnya bisa nanti. Nanti aja ibadahnya kalau udah pulang bisa jam 12. Kalau siang nggak keburu, udahlah sore aja bisa ibadah. Itu memang kita masih bisa hitung adik-adik ibadah. Tapi nggak sesuai dengan jam ibadahnya. Coba kita belajar ya untuk adik-adik mulai ibadah sesuai jam ibadah kita. Itu salah satu loh cara kita untuk berjaga-jaga. Gak boleh males, gak boleh nanti minggu depan aja deh ibadahnya. Minggu ini saya mau main dulu. Jangan, minggu depan aja lah saya masih ngantuk. Tuhan minggu depannya saya ibadah sekolah minggunya, gereja anaknya nanti minggu depan. Hari ini saya masih mau tidur dulu. Jangan. Kalau kita mau jadi seperti gadis yang bijaksana, kita harus selalu bersiap-siap. Kita nggak tahu nih kapan Tuhan Yesus datang, tapi yang penting kita berjaga-jaga, berdoa, baca firman Tuhan, ya, rajin beribadah. Terus kalau kita punya talenta, kita bisa nyanyi, kita bisa main musik, ayo lakukan untuk Tuhan. Ya, seperti di gereja anak kita ada loh kakak-kakak yang suka main gitar nih seperti Kak Ica ya. Walaupun masih sebagai anggota gereja anak, tapi sudah mulai belajar melayani. Kak, saya juga mau, saya udah belajar main drum. Boleh, nanti bilang sama kakak-kakak kelasnya, saya mau belajar melayani. Kak, saya mau belajar melayani karena saya bisa nari, saya mau ikut jadi tim tamborin. Boleh, adik-adik kembangkan talenta kalian. Itu salah satu cara untuk kita berjaga-jaga.
Ya, jadi tadi tuh berdoa, baca firman Tuhan, setia beribadah, mengembangkan talenta, terus apalagi menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kepada orang-orang lain. Mungkin ada teman-teman kita nih, ada yang belum mengenal Tuhan. Mungkin ada saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Ayo adik-adik ceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup adik-adik kepada teman-teman kita, kepada saudara kita. Supaya mereka juga bisa mengenal Tuhan. Ya, siap ya. Kita mau berjaga-jaga ya dengan hidup kita ya. Kita akan melihat satu firman Tuhan. Adik-adik boleh buka firman Tuhannya. Kita akan buka ayat hafalan kita hari ini ya. Di dalam Matius 25 ayat 13. Ya, Matius 25 ayat 13. Coba kita akan buka sama-sama. Adik-adik baca di rumah, Kak Susi baca di sini ya. Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya, kita baca sekali lagi ya. Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Akan hari kedatangan Tuhan kita nggak tahu. Akan saatnya kedatangan Tuhan kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Adik-adik tanya mami papi juga pasti nggak tahu. Adik-adik tanya sama opa Paskah juga nggak tahu opa Paskah kapan waktunya. Semua nggak ada yang tahu. Cuma Tuhan yang tahu. Tapi yang penting kita harus berjaga-jaga. Berhati-hati dengan hidup kita. Kalau kita mau setia berdoa, mendengarkan firman Tuhan, terus setia beribadah, mengembangkan talenta kita, menceritakan kebaikan Tuhan, juga menjaga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Hati-hati ya dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, lakukan semuanya untuk Tuhan. Kita akan catat dulu ya adik-adik, judulnya berjaga-jagalah. Udah ya tadi dicatat ya. Bahannya Matius 25 ayat 1 sampai 13. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Dan ayat hafalan kita adalah ayat yang terakhir. Matius 25 ayat 13. Oke, ya ingat ya pesan Kak Susi hari ini berjaga-jagalah. Kita mau sama-sama berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami sudah kembali belajar dari firman Tuhan. Kami diingatkan kembali untuk kami berjaga-jaga. Tuhan, kami mau menjadi orang-orang seperti gadis bijaksana. Kami mau mempersiapkan hidup kami mau melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau setia berdoa, setia membaca firman Tuhan, setia beribadah Tuhan, dan kami mau menyaksikan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Kami mau mengembangkan talenta kami yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan kami juga mau melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan melalui perkataan dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, kami mau simpan firman Tuhan itu dalam hidup kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik tadi bersama-sama kita sudah belajar firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Susi. Biarlah firman Tuhan ini tidak hanya sekedar kita dengarkan tapi kita mau lakukan dalam kehidupan kita. Yuk bersama-sama kita mau persiapkan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan Yesus berkati setiap persembahan kami. Kiranya persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat kami beribadah Tuhan. Kami juga berdoa buat papi, mami, semuanya berkati dalam usaha pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah sekarang uangnya bisa dimasukkan ke dalam celengan persembahannya. Sambil dimasukkan, Kak Yunus akan memberikan beberapa pengumuman buat kita semua. Pengumuman yang pertama, tetap jaga kesehatan buat adik-adik semua. Jangan bosen-bosen, setiap hari Minggu kita akan ketemu ibadah di jam 9 pagi di channel YouTube GBI Tasikmalaya. Dan ibadah akan diadakan masih secara online. Oke, kemudian yang kedua, jaga kesehatan kalian dimanapun kalian boleh berada. Entah itu di sekolah ataupun di luar rumah, tetap gunakan masker dan jangan lengah untuk menjaga kesehatan kalian.
Dan kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Saya undang sekali lagi untuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sudah menyelesaikan ibadah hari ini dari awal sampai akhirnya Tuhan. Berkati kakak-kakak yang sudah melayani Tuhan dalam pujian penyembahan, dalam penyampaian firman. Kami juga berdoa buat papi, mami, buat mbak, buat semuanya yang boleh mendukung adik-adik tetap beribadah di rumah dengan baik. Kami juga berdoa buat gereja di mana kami boleh berbakti, gereja Bethel Tabernakel, gereja Anak Holikit Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Opa Paskah, Oma, semuanya tim pelayan Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kehidupan mereka dan sebentar kami akan tutup ibadah kami dan kami percaya Tuhan Yesus juga memberkati kehidupan adik-adik, sekolah kami, masa depan kami indah di tangan Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Tuhan, berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus tercurah atas kehidupan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.